Hello, saudara-saudara penonton setia Belang-Belang yang baru, maupun yang lama. Bertemu lagi dengan Mimin Belang-Belang dalam channel review film, yang membahas film-film baru terupdate dan terkeren. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, yang sudah terima kasih. Kali ini Mimin akan mereview film aksi pertempuran memperebutkan satu tahanan. Sepenting apakah tahanan yang akan diperebutkan antara pasukan khusus dan musuh itu? Bagaimana kabarnya yang suka berpetualang? Penasarankah? Bagaimanakah ceritanya? Ayo simak ceritanya sampai selesai tanpa skip-skip ya. Orang ini bernama Haris, letnan sekaligus kapten dari anggota pasukan khusus SAL. Bertugas melakukan pengawalan dan penjemputan tahanan yang akan dijemput bernama Amin Mansur. Bersama seorang analisis tahanan bernama Zoe Anderson. Setiba di sana mereka langsung disambut Tom Silt, wakil manajer penjara di sana. Meminta Tom untuk mempertemukan dengan pimpinan penjara. Dalam perjalanan, Tom sedikit berbincang-bincang agak sedikit bersabar karena pimpinannya akhir-akhir ini lumayan sensitif. Ia sering marah-marah sebab ia jarang sekali menerima tamu. Zoe bertemu dengan pimpinan penjara bernama Yorke. Memberikan sebuah berkas yang berisi agar Yorke memberikan hak pindah tahanan atas nama Amin Mansur pada Zoe, namun Yorke menolak kepindahan itu. Yorke merasa belum melakukan pemeriksaan menyeluruh pada Amin. Sampai pemeriksaan dilakukan tidak ada yang boleh memindahkan Amin dari tahanannya. Zoe bersikeras Perdana Menteri sendiri menandatangani dokumen itu. Kemudian Yorke merintahkan Tom membawa Zoe pergi dari ruangannya. York's been in charge of this place. Over. Terlihat Amin diperlakukan dengan sadisnya. Amin mengaku kalau ia tidak bersalah, ada kesalahan fatal dengannya, ia hanya pengusaha meminta haknya sebagai warga negara, dipanggilkan pengacara untuk nuntut balas. Namun Amin sudah tidak punya negara lagi. Maka dari itu Zoe berada di sini untuk membawanya pergi ke New York. Di luar penjara datang sebuah mobil truk menerobos pagar dengan satu pasukan bersenjata menyerang. Zoe berhasil membawa Amin keluar. Tapi mereka tidak bisa kabur karena helikopter mereka sudah diledakkan. Haris dengan pasukannya dipukul mundur sampai ke ruang kerja Tom. Dengan sangat terpaksa mereka harus bertahan melawan pasukan musuh yang begitu banyak.
Ditambah salah satu anggotanya bernama Ash terkena tembakan di paru-paru. Luka Ash terlalu dalam, membuat Haris tidak bisa menyelamatkan nyawa rekannya. Tom berusaha menghubungi salah satu staf yang mungkin bisa membantu mereka, namun usaha itu nihil. Myro, this is Phoenix. Phoenix calling Myro. Diketahui musuh yang dipimpin Hakim Syarif, membebaskan semua tahan dan memberikan mereka senjata. Zo menjelaskan kedatangan Syarif di sini mencari Amin karena 2 minggu yang lalu, salah satu pemodal ISIS yang terkenal mati tertembak dalam penyerbuan Ankara. Polisi menemukan laptopnya, berisi manifest pengiriman nuklir dalam kontainer terhubung ke perusahaan Amin. Setelah 3 tahun menyelidiki, Zo bersama timnya melacak keberadaan bom itu sampai ke DC sebelum kehilangan jejak mereka. Karena itulah ia memerlukan Amin untuk dibawa ke DC. What? And if he doesn't know shit, then we're risking our lives for nothing. Your men sign up for ass with a flashlight. He's nobody. No, it doesn't matter. They would not. Dani beruntung peluru hanya menggores pelipisnya mengakibatkan ia tidak kehilangan nyawa. Tom kemudian dihubungi salah satu staf diberitahu komunikasi tidak bisa berjalan akibat sudah diputus pihak pemberontak. Salah satu jalan menghubungi markas hanya mengurus seseorang pergi ke ruang kontrol pusat radio. Kemudian mengutus Haris melewati lubang ventilasi pergi ke sana. Dari kejauhan Haris melihat Syarif membantai satu persatu pekerja yang tak mengetahui keberadaan Amin. Haris beruntung Yorke datang membantu karena Haris tidak tahu cara kerja radio tersebut. Ia berhasil menghubungi markas pusat meminta bantuan. Di sisi lain Syarif berniat mengutus salah satu anggotanya, menerobos pertahanan ketat tim Haris dengan mengirimkan bom bunuh diri. Lewat kata-kata manis bahwa ia akan mendapat pahala besar dan disebut-sebut namanya. Do not let go until very close. You promise to save our fight. Haris berhasil kembali bersama Yorke memberitahu mereka bala bantuan akan datang dalam 30 menit lagi. Keadaan sudah sangat panas sampai kepala, membuat Yorke dan Tom ingin membunuh Amin dan membuang mayatnya pada Syarif, merasa semua ini diakibatkan oleh Amin. Pertikaian mereka dihentikan kedatangan pasukan Syarif yang sudah menyerbu.
Okay? You okay? Akibat ledakan itu semua orang mati, Zoe. kecuali Haris dan Amin. Amin memanfaatkan kondisi untuk kabur, meninggalkan Haris dalam kondisi seperti tidak bisa berjalan. Mencuri pakaian tentara pihak musuh. Merasa dirinya akan aman berjalan tanpa senjata. I left it at the gate. Stop! Malah membuatnya ketahuan dan tertangkap kembali. I did it! Dalam keadaan sekarat, Zo memberikan foto istri Amin yang lagi mengandung 4 bulan berada di DC tanpa sepengetahuan Amin. You have to get him. Ketika Syarif datang, ia sudah melihat keberadaan Amin tidak di sana, memerintahkan anak buahnya segera mencari. And alive! Amin berhasil diselamatkan. Haris membawa pergi kabur, namun aksi mereka ketahuan. Haris terus-menerus mencari keberadaan Amin bersembunyi entah di mana. Sir! Lagi-lagi Amin malah ketangkap sekali lagi oleh Syarif. I didn't say I didn't do anything! The program you begin. Tidak pantang menyerah, Amin terus kabur mengancam akan menembak Haris. Tapi dengan sebuah foto istri Amin lagi mengandung, Amin akhirnya takluk. It's too late! And your wife are gonna be dead. Do you understand? They're gonna be dead. Suasana damai itu bersifat sementara, sampai datang Yorke dengan hasrat ingin membunuh Amin. Dengan Haris jadi penengah, Yorke berhasil dihentikan, dan tak lama kemudian bala bantuan datang untuk membawa Amin dan Haris pergi. Let's go. Move. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.